Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Masyir. Di hari yang penuh berkah ini, karena kebetulan di luar itu sedang hujan, mungkin nanti akan terdengar suara gemuruh geluduk ya. Baik, di kali ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi trik, yaitu salah satunya adalah aplikasi dengan nama Super Display, di mana aplikasi ini gunanya untuk melakukan atau men-share tampilan Windows dari komputer atau laptop kita ke dalam smartphone kita. Nah, kemudian apa fungsinya nanti? Salah satunya adalah handphone kita itu nanti akan kita fungsikan sebagai touchscreen dari laptop kita, yang mungkin kebetulan laptop kita tidak mempunyai fasilitas touchscreen di layarnya. Dan bisa juga kita gunakan sebagai pengganti pen tablet ya. Jadi pen tablet ini adalah alat untuk menggambar ya, untuk desain, atau mungkin bagi guru ataupun pengajar yang lain, dosen, itu bisa digunakan sebagai alat interaktif ketika sedang mengajar di depan kelas untuk menggantikan papan tulis ya, menggunakan spidol. Oke, bagaimana cara installnya dan cara menggunakannya, silahkan simak, dan pastinya silahkan siapkan kuotanya ya, karena kita harus mendownload aplikasi yang ada di handphone melalui Play Store dan aplikasi yang harus diinstal di dalam PC. Dan kebetulan yang akan kita contohkan kali ini adalah smartphone-nya adalah Android, kemudian sistem operasi yang akan kita gunakan adalah Windows. Oke, bagaimana caranya? Simak dan jangan di-skip. Baik, jadi yang pertama kita install dulu aplikasinya, yaitu kita menggunakan Play Store. Atau biar lebih jelas, ini akan saya tampilkan saja melalui laptop ya. Baik, ini sudah saya pindah di laptop biar lebih jelas. Jadi yang pertama kita install dulu, kita masuk ke Play Store. Kemudian kita cari, kita download aplikasi namanya Super Display. Super Display. Jadi begini ya teman-teman, Super Display itu berbayar. Jadi ini ada masa untuk uji coba, kurang lebih untuk trialnya itu 3 hari. Jadi kalau nanti dirasa cocok dengan aplikasinya dan perlengkapan kita kompatibel, handphone kita kompatibel, kemudian laptop kita juga kompatibel, maka bisa kita lanjutkan dengan membelinya ya. Kurang lebih harganya 160.000 atau 125.000, saya agak lupa. Nanti bisa teman-teman sendiri lihat di Play Store harganya berapa ya. Dan kali ini saya akan menggunakan versi yang trial dulu ya. Jadi yang pertama saya ulang, silahkan download terlebih dahulu di handphonenya, kemudian install saja ya. Oke, ini sudah selesai installnya. Oh maaf, belum ini ya. Baik, ini sudah selesai terinstall. Kemudian yang kedua, kita harus mengaktifkan developer option-nya ya. Jadi kita kembalikan handphonenya ke menu utama. Kemudian di bagian pengaturan, mungkin nanti di handphone teman-teman yang lain akan berbeda. Kebetulan yang saya gunakan adalah merek Samsung. Jadi kita ke pengaturan. Ini pengaturan. Kemudian kita pilih tentang perangkat ya, atau tentang telepon, atau about phone. Nah, sebelum kita aktifkan, maka menu pilihan pengembangan atau developer option, ada satu menu di sini itu belum muncul, sehingga kita harus munculkan terlebih dahulu. Dan kebetulan handphone saya ini sudah saya aktifkan, karena kalau tidak saya aktifkan tidak bisa saya share di laptop ini. Nah, di menu tentang perangkat atau about phone itu kita klik saja. Jadi kita buka, mungkin ada yang di atas ya, menunya itu ada di paling atas untuk merek-merek yang lain mungkin ya. Nah, kita buka tentang perangkat. Kemudian kita cari, kita scroll ke bawah, kita cari info perangkat lunak, atau mungkin nanti di merek yang lain akan berbeda. Kita cari aja informasinya, info tentang perangkat lunak ya.
Kemudian kita cari pilihan, di sini ada nomor versi, ada versi kernel dan sebagainya. Saya akan mengetuk, jadi di sini ada beberapa pilihan. Saya akan mengetuk, kita nyoba aja kalau belum tahu ya. Versi kernel misalnya, kita ketuk 1, 2, 3, tidak ada pengaruhnya. Kemudian kita pilih yang nomor versi, ya, nomor bentukan. Kita pencet 1, 2, 3. Ada yang sampai 3 kali, ada yang mungkin 10 kali. Jadi untuk Samsung silahkan nanti untuk mengaktifkan pilihan developer, ketuk di nomor versi ya, 3 kali. Berhubung ini punya saya sudah ada menu pengembang, maka di sini ada keterangan tidak perlu. Jadi kalau belum, nanti pasti Anda akan dibawa ke pengembang seperti itu. Nah, setelah itu bisa kita back, kita kembalikan dan kita cek ya. Kita cek apakah sudah ada menu pilihan pengembang. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah kita aktifkan. Nah, setelah itu kita masuk saja ke pilihan pengembang ini. Jadi pilihan pengembang kita buka, kemudian kita aktifkan yang semula ini masih off, kita aktifkan, kita on kan, kita klik begitu. Kemudian di bawah ada USB debugging ya, atau mendebug USB itu jika kita on kan. Jadi ada dua ini minimal, kita on kan dua-duanya ya, mendebug USB, kemudian ada aktif di atas ya, paling atas. Oke, setelah ini selesai, ini untuk pengaturan dan instalasi aplikasi di handphonenya. Sekarang akan kita lanjut menginstal di perangkat komputernya, baik itu di Windows atau mungkin nanti yang menggunakan macOS ya. Nah, di sini di handphone sudah muncul ikonnya Super Display. Oke, kita lanjut di komputernya. Nah, di komputer kita ke browser saja. Kita menggunakan browser, terserah mau menggunakan browser apapun ya, silahkan. Kemudian kita ketik di address bar di sini adalah Super Display. Kita cari dulu aja Super Display. Super Display. Kita cari dulu. Nanti biar kita dibawa ke websitenya. Nah, di sini sudah ada website superdisplay.app ya. Kita buka saja di sini. Kemudian kita cari di bagian bawah di sini. Nah, di sini ada download Windows driver ya. Oke, ini include a free 3-day trial. Jadi memang kita diberikan kemudian atau uji coba selama 3 hari untuk memastikan bahwasannya kita cocok atau tidak dengan aplikasi itu. Dan di sini itu tidak diberikan keterangan ada kompatibilitas untuk sistem operasi yang lain selain Windows ya. Oke, setelah ini kita download aja, download Windows drivernya. Jadi ada aplikasi yang kita install di handphone, ada juga yang harus kita install di komputer. Ya, di sini akan saya simpan di folder download. Saya save, kita tunggu beberapa saat. Kalau internet kita banter ya pastinya downloadnya tidak akan terlalu lama ya. Sambil kita dengarkan suara rintik-rintik hujan ya. Filenya sebesar 24,3 MB, jadi cukup kecil ya, tidak terlalu besar ya. Oke, setelah selesai kita buka folder downloadnya. Kita buka tadi di folder download di sini. Nah, kita tinggal double klik untuk menginstalnya. Double klik saja dan kita tunggu. Nah, di sini mungkin tidak terekam oleh komputer, oleh aplikasi Camtasia. Akan ada pilihan user account control. Pilihannya cuma yes dan no. Ya, kita harus pilih yes untuk melanjutkan ya. Kita yes. Kita tunggu. Kemudian ini biarkan saja. Dia akan diinstal di C program file.
Kemudian kita centang I agree to the license terms and conditions, kemudian kita install. Dan kita tunggu beberapa saat. Oke, proses instalasi di Windows sudah selesai. Dan ini sepertinya sudah terbaca oleh handphonenya ya. Jadi di handphone pastinya sudah memberikan tanda-tanda tertentu. Baik, untuk memperlihatkan akan saya gunakan kamera yang lain supaya ada perbedaannya. Baik, ini saya sudah menampilkan dua perangkatnya, ada handphone dan ada komputer ya. Dan ini kabelnya saya lepas dulu tadi. Dan sekarang ini saya akan tancapkan di handphonenya, ini, kabel data. Jadi gunakan kabel data yang original atau yang bagus lah ya, yang memang benar-benar bisa mentransfer datanya dengan baik. Dan saya sarankan memang lebih baik menggunakan handphone, menggunakan kabel, walaupun nanti ada pilihan menggunakan WiFi untuk koneksi antara komputer dengan smartphone-nya ya. Oke, ini saya sambungkan dulu. Nah, di sini akan ada notifikasi dari Super Display. Buka Super Display ketika aksesoris ini tersambung. Jadi ada semacam permintaan apakah Anda mau membuka Super Display ya, ketika ada kabel data yang nyambung dengan laptop, yang tadi laptop itu sudah diinstali Super Display juga. Kalau iya dan kita tidak mau menggunakan settingan, tidak mau menerima notifikasi ini terus-menerus, maka kita bisa centang tadi ya. Oke, jadi seperti itu tampilan pertama. Saya ulang dulu. Atau mungkin nanti barangkali ada permintaan yang lain ya. Jadi ada semacam kode heksadesimal yang di sini itu ada tulisan heksadesimal yang bisa kita centang juga ya. Oke, ini saya tidak akan mencentangnya karena saya tidak mau ketika handphone ini tersambung akan otomatis ke Super Display ya. Jadi ini saya oke saja tapi tidak saya centang ini. Oke, dan inilah hasilnya. Oke, kalau ada peringatan kemudian apakah kita menginginkan ada peringatan error ya kita oke saja. Nah, ini adalah tampilan tadi, debuggingnya tadi ya. Jadi ada bilangan heksadesimal. Ini boleh kita centang saja biar nanti tidak muncul notifikasi terus-menerus. Oke, kita oke. Nah, harganya ini tertera 149.000 ya, 150.000 ya. Kelihatan nggak ini? Oke, harganya itu. Jadi kalau dibandingkan dengan membeli tablet tadi, pen tablet, dulu kebetulan saya membelinya itu ya harganya 3/4 juta ya, 750.000. Itu yang biasa-biasa. Oke, ini saya letter nanti saja karena saya ingin mencoba dulu ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan connected ya, sudah terhubung, dan di bawahnya ada tulisan tap anywhere to return to Windows. Artinya tekan sembarang layar di handphone untuk melanjutkan menampilkan Windows di handphone. Jadi ini saya pencet, saya tekan, maka dia akan menampilkan tampilan Windows. Tetapi saya akan tunjukkan dulu pengaturannya. Ini saya putar dulu. Oh, sebentar. Jadi kabelnya goyang ya. Oke, di sini ada menu pengaturan, di sini ada gambar gerigi. Kita lihat dulu. Orientation ya. Jadi orientation itu bisa kita langsung set menjadi landscape dan fix. Artinya ketika tersambung kita menjalankan aplikasi Super Display, maka langsung tampilannya itu landscape dan fix. Ketika diputar juga tetap dia akan landscape. Kemudian input tipenya, pen type-nya itu bisa kita menggunakan native stylus ya. Jadi stylus semacam papan ya, pena untuk mencoret-coret ya. Jadi kalau kita mau membeli sebetulnya murah nih ya, atau membuat sendiri juga bisa ya. Atau pakai
pensil karbon 2B, tetapi yang di bagian atasnya itu juga bisa digunakan untuk menulis ya di layar handphone ya. Tapi tidak semua handphone ya. Dan saya sudah mencobanya di Samsung dengan tipe AMOLED itu bisa. Kita bisa memilih salah satu, bisa native stylus atau menggunakan emulatif via touch pakai jari juga boleh. Ini opsional, silahkan. Saya milih yang native. Kemudian ini saya biarkan pen button function, ketika saya klik lama maka dia akan muncul klik kanan ya. Kemudian ada show on screen menu, ini adalah menu dari super display yang akan dimunculkan di handphone. Menurut saya ini penting karena nanti ada tampilan-tampilan yang bisa kita atur. Kemudian connect automatically-nya ini saya off-kan saja supaya nanti kalau di selanjutnya saya tidak langsung terkoneksi, jadi harus dengan persetujuan saya dulu untuk koneksi. Kemudian ini saya biarkan semua defaultnya begitu. Oke, dan yang paling bawah adalah IP address yang nanti bisa kita gunakan untuk koneksi menggunakan WiFi ya. Oke, ini saya back. Kemudian akan saya tap sembarang, maka layar di Windows itu akan muncul di handphone kita. Oke. Nah, ini sudah semua ada. Nah, di handphone itu ada menu tadi yang saya on-kan ya, toggle menu di sini. Ini kalau seperti ini maka kita bisa menggerakkan ya nanti ya. Saya akan coba menggunakan membuka salah satu aplikasi di Windows-nya. Misalnya saya buka Paint. Oke. Jadi saya bisa mulai menggambar Paint itu menggunakan handphone dengan stylus atau mungkin menggunakan jari kita ya. Seperti ini. Di handphone juga ada dan di laptop juga ada. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengajar seperti ini ya. Jadi perpaduan antara penggunaan stylus ya, di handphone dan penggunaan mouse yang ada di keyboard ya untuk menghapus dan sebagainya. Oke, kemudian di sini ada menu yang lain ya. Ini saya akan fungsikan menu yang lain. Ini. Maka dia akan terkunci. Kita akan menggerakkan mouse stylus di handphone kita, maka tidak akan berpengaruh pada layar komputer. Jadi kita kunci ya. Artinya kita kunci. Oke, kemudian ada menu yang selanjutnya. Maaf, salah fokus ya. Nah, ini adalah tampilan crop, artinya kita bisa menggeser layar seperti ini. Jadi kalau kita tidak bisa melihat, bisa kita geser-geser seperti itu. Tapi ya tidak bisa berpengaruh pada layar yang ada di komputer ya pastinya, karena berbeda. Kemudian ada menu kembali lagi. Jadi ada 3 paling tidak ya, untuk fungsi mouse, kemudian fungsi kunci, dan fungsi menggeser layar. Oke, jadi sangat mudah sekali untuk menggunakan super display ini, dan alangkah lebih baiknya kalau handphone kita itu layarnya besar, sehingga kalau kita gunakan untuk mengajar itu akan lebih mudah ya. Selamat mencoba, dan pastinya ini trial 3 hari. Kalau pengen beli ya silahkan beli menggunakan pulsa juga bisa. Nanti menggunakan Play Store, kemudian kita klik beli. Ada pilihan menggunakan kartu kredit atau menggunakan pulsa. Jadi kita bisa beli aplikasi itu menggunakan pulsa. Dan setelah kita beli, kalau misalnya besok kita mengganti smartphone kita dengan smartphone yang lain, tetapi menggunakan email yang sama, menggunakan account email yang sama, maka aplikasi itu sudah terdaftar di dalam email kita. Kita tinggal download dan tidak usah membeli lagi, walaupun kita berpindah menggunakan smartphone yang lain. Baik, semoga trik ini, pengalaman ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Salam dari saya Mas Yer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.